Jumat ya Nur ya. Setelah Jumat ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan isu-isu yang paling aktual di Lamongan, yakni terkait rencana aksi yang dari Madura itu ke Kejari Lamongan, kan seperti itu. Hari ini kan ada rencana aksi yang kemarin itu yang mau digagas oleh koalisi masyarakat sipil di Madura guna mentuntaskan proyek PJU yang ada di Lamongan. Dan itu juga saya kabarnya ada istilahnya sedikit hadangan dari kawan-kawan Lamongan yang tidak setuju aksi yang ada di Lamongan itu. Tapi sebelum masuk itu ya Nur, saya kepengen tahu sebenarnya proses-proses sedemikian ini terkait dengan PJU ini kok sampai banyak dilakukan atau terlaksana di Kabupaten Lamongan. Ini sebenarnya motifnya apa? Apa memang ada motif tertentu ketika proyek itu digelontorkan ke Lamongan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu di Lamongan? Saya pengen jawaban Kak Nur terkait dengan itu. Ini ada sesuatu yang lucu ini. Ketua DPRD-nya itu kan punya istri di Lamongan. Siapa itu yang ketua DPRD-nya? Ya pengurus PDIP. PDIP, oke. Daerah kalau nggak salah. Nah, ini yang mengakibatkan mayoritas uang jasmas itu PJU untuk di Lamongan karena ada kepentingan secara biologis atau secara politis atau secara apa kita kan nggak tahu. Kalau ngomong secara biologis nanti kan, temanya nanti. Nah, saya kepengen ngomong secara politisnya. Apa memang proyek ini secara politis itu juga menguntungkan pemangku-pemangku kebijakan yang ada di Lamongan? Sebenarnya kalau mentalnya tidak korup, para pengambil kebijakan di Lamongan, baik bupati sampai OPD, memanfaatkan momen itu. Sebenarnya, karena juga menjelang pilkada. Karena nampan itu apa? Mailut ada. Iya, nadai uang banyak. Itu kok eman. Sebenarnya kan sebagai pemangku kebijakan baik bupati, sekda sampai OPD, dinas perhubungan ini memaksimalkan mumpung ada kepentingan ketua DPRD provinsi, uangnya digelontorkan di Lamongan. Berarti stakeholder yang ada di Lamongan yang dimungkinkan terlibat, bukan hanya dimungkinkan. Kalau masalah keterlibatan, negara kita ini kan negara kertas. Ya. Negara kertas itu semuanya harus ada administrasinya. Ya. Jadi tidak bisa proses jasmas bisa datang kalau tidak mengetahui kepala desa, tidak mengetahui camat, tidak mengetahui pemda, pemerintah kabupaten, itu nggak bisa. Sehingga kalau ditanya terlibat, ya jelas terlibat ya. Kalau toh mungkin di daerah ini strukturnya ada mulai dari bupati yang sudah wafat ya, sudah wafat, ada sekda yang sekarang hari ini sudah jadi bupati, ada para pimpinan DPRD. Nah, pos-pos mana yang dimungkinkan bermain dan itu mengambil keuntungan paling banyak dalam proses ini? Apakah di tingkatan tataran eksekutif atau legislatifnya? Karena proses ini, proses PJU ini banyak melibatkan yang di provinsi itu, menurut hasil temuan BPK itu, pos ini adalah dana jasmas yang itu bersumber dari unsurnya dari legislatif. Apakah memang di daerah juga itu yang banyak bermain itu tingkatan legislatif? Kalau melihat di lapangan temuan-temuannya itu ternyata lebih banyak dinikmati makelar. Oh, gitu. Jadi, makelarnya siapa ini? Makelarnya yang dipasang legislatif atau eksekutif? Makelarnya dipasang oleh legislatif provinsi sampai kabupaten. Sehingga kalau eksekutif apakah juga ada? Iya ada, karena memang prosesnya harus melalui eksekutif juga. Nah, ketika proses yang demikian ini, manakala kita hari ini sebagai masyarakat sipil yang anti korupsi, ketika ada gerakan yang memang itu disupport oleh teman-teman yang ada di Jawa Timur, khususnya yang di Madura, dengan tanggapan masyarakat sipil yang ada di Lamongan sendiri khususnya ketika berbalik menyerang atau tidak setuju dengan aksi yang akan dilakukan oleh AMI, itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya itu bukan tema menarik, tema lucu gitu. Tema lucu. Oke. Jadi ada Aliansi Madura Indonesia mau demo tentang pengusutan PJU, terus
ada teman-teman NGO yang mengaku NGO di Lamongan menyatakan menolak karena membawa isu kesukuan. Sebenarnya tidak begitu. Kenapa mereka nggak bergabung saja? Jadi menjadi pegiat anti korupsi yang bisa menuntaskan, mendesak penuntasan korupsinya itu. Bukan ngomong kesukuan atau ras atau ini Lamongan apa tidak. Tidak. Ya, sebenarnya sangat menarik ketika sama-sama ada kepentingan untuk membongkar ranah korupsi, sebaiknya ada kolaborasi, berarti ada kolaborasi. Nah, saya juga kemarin ketika melihat aksi teman-teman yang ada di Lamongan dengan ketidaksetujuannya atau paling tidak menghendaki adanya aksi yang ada di Lamongan yang dilakukan oleh kawan-kawan Madura, sebenarnya mereka juga penggiat anti korupsi sebenarnya. Tapi kenapa itu dilakukan gitu loh? Kalau toh memang mestinya berkolaborasi, kenapa itu dilakukan? Ya itu jadi pertanyaan masyarakat. Ada sekelompok yang kepingin menuntut penuntasan korupsi, kok dihadang dengan kelompok yang lain, itu kan jadi pertanyaan. Padahal kita tahu itu sebenarnya sama-sama ormas, organisasi kemasyarakatan. Kenapa nggak saling bersinergi untuk bersama-sama karena kepentingan untuk membela masyarakat? Pengusutan ini biar tuntas bagaimana, sehingga waktu Polres bikin mediasi kemarin kan bikin mediasi, ditemukan kedua kelompok itu, saya nggak tahu hasilnya bagaimana, tapi sebenarnya kalau mereka memang niat benar-benar kepengen menuntaskan korupsi, gabung aja langsung hari Jumat hari ini demo bersama-sama dengan mengatasnamakan aliansi berbagai macam komponen kelompok masyarakat, bukan menghentikan demo, bukan, tapi mensinergikan demo. Oh iya. Nah, kembali lagi ke tema awal, bahwasanya keterlibatan para aktor sebenarnya. Saya kepengen sebenarnya tadi ketika ngomong banyak yang bermain di tingkatan legislatif, apakah tidak mungkin hari ini ketika jenengan tadi berbicara aktor-aktor yang ada di eksekutif itu tahu, kalau toh memang ini boleh mengatakan, apakah memang ada keterlibatan sekda kalau hari ini yang sudah jadi bupati hari ini sudah terlibat atau mengetahui proyek ini? Anggaran itu kan usulan tahun 2019, tapi pencairannya tahun 2020 dan 2021, ya. 2 tahun. Nah, sebenarnya kalau ngomong apakah bupati yang sekarang terlibat, ya mesti dong, dia kan birokrasi. Waktu itu sekda itu pintu masuk semua administrasi surat menyurat, sehingga proses yang ditemukan BPK ini verifikasi hibah itu cacat di sini, sehingga ini tanggung jawab eksekutif. Kalau ngomong verifikasi tidak ada berita acara tentang verifikasi dan banyak kekurangan yang di administrasi, ini berarti eksekutif terlibat. Kenapa kok diloloskan proposal ini, usulan-usulan ini? MPHD-nya ya, pada waktu MPHD-nya. Nah, ketika sekarang atau memang pada hari ini kerugian negara yang cukup besar ini, ketika masyarakat yang ada di Lamongan agaknya adem ayem atau bahkan ada sisi penolakan, harus seperti apa sebenarnya langkah-langkah atau yang harus ditempuh oleh masyarakat yang lain yang mungkin dalam konteks ini juga tidak semua elemen ormas ini juga menolak gitu loh. Langkah apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil ini ketika melihat kejadian ini? Sebenarnya yang paling menjadi korban terdampak adalah kan 229 Pokmas. Ya. Kita berharap 229 Pokmas itu yang mengajukan keberatan ke aparat hukum bahwa kami ini korban, gitu loh. Kami tidak menikmati karena hanya menerima uang 1,5 juta per tiang, gitu, pemasangan. Bahkan yang saya tahu ketika proses pemasangan mereka masyarakat juga sumbangsinya ikut mendirikan gotong royong dan lain-lain gitu loh. Iya. Gitu. Makanya demi penegakan hukum dan demi menjerakan orang-orang para mafia koruptor ini, saya berharap 229 Pokmas ini mengajukan keberatan bahwa saya ini bukan pelaku saja, korban, tapi juga korban. Gitu. Memang saya tantangan. Nah, kalau melihat nasib Pokmas hari ini seperti itu, sering kali dijadikan korban oleh para elit. Sebenarnya langkah-langkah yang harus ditempuh
selain Pokmas sendiri itu kan butuh kekuatan sipil yang lain atau LSM kan gitu. Hari ini apakah sudah ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang itu notabene LSM yang membantu mereka, mengadvokasi mereka? Kalau memang bisa dikatakan Pokmas itu salah, oke, salah. Tetapi bagaimana meringankan kesalahan mereka yang sebenarnya sangat lemah ini gitu. Ya sebenarnya memberantas korupsi ini harus gerakan bersama. Ya. Kita nggak bisa menjaga atau mengharap satu dua kelompok atau satu dua orang untuk menekan proses pengusutan ini, tidak bisa. Karena yang kita tekani juga mafia besar, bukan satu dua orang, bukan satu dua pejabat, tapi banyak, mulai dari provinsi sampai kabupaten. Atau memang kejarinya yang berani itu memang targetnya hanya menjaring aktor-aktor kecil ini memang targetnya. Gini loh Mas, Kajari itu saumpama bekerja benar di Lamongan, itu tiap 3 hari bisa mengumumkan tersangka. Kenapa? Karena saking banyaknya kasus. Nah kita lihat ini kan bukan 3 hari, tapi 3 bulan baru ada pengumuman siapa tersangka. Berarti kan kinerjanya perlu dipertanyakan juga. Ya, mungkin sekilas dari diskusi ini bisa kita petik hikmahnya. Bagaimana nantinya Kejari Lamongan yang itu adalah sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi terkait dengan lampu PJU yang ada di Lamongan ini tuntas, maka diharapkan Kejari Lamongan juga ada tindak lanjut yang konkret, masyarakat juga menyupport dan lain-lain. Saya terima kasih Cak Nur Salim sudah berdiskusi singkat terkait dengan mega korupsi yang ada di Lamongan ini. Saya katakan mega korupsi karena ini sebenarnya kalau di Jawa Timur Lamongan paling banyak, ini bisa dikatakan mega korupsinya, kan seperti itu di Lamongannya itu. Saya harapkan nantinya ada diskusi-diskusi lanjutan dan ikut mendorong pada proses gerakan anti korupsi yang akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Terima kasih para pemirsa, mungkin nantinya akan ada diskusi lanjutan terkait dengan podcast hari ini. Saya akhiri dan saya terima kasih pada Cak Nur Salim.